Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Mari sebelum memulai semua kegiatan kita hari ini, kita memuji serta merenungkan firman Tuhan dan berdoa dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Mari bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setiap hari hadir, setiap saat ada bagi kami. Terima kasih untuk kerinduan pagi hari ini kami bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun kami. Firman-Mu yang akan kami renungkan bersama, mampukan kami memahaminya serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita hari ini dari Zakaria 2 ayat yang ke-13. Zakaria 2 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Sedemikian firman Tuhan dari Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-13. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, berita yang disampaikan Nabi Zakaria ini kepada umat Israel adalah suatu berita yang sangat memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita dalam kehidupan umat Israel yang telah 70 tahun ada di pembuangan Babel. Ya, berita pemulihan, bagaimana Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan berkarya untuk membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem. Meskipun kita tahu bersama bahwa Raja Kores yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa ini kembali ke Yerusalem, tapi sebenarnya Tuhanlah yang berotoritas, Tuhanlah yang bekerja, ya, memakai Raja Kores untuk membawa umat Israel pulang ke Yerusalem kembali. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seruan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, dia mengatakan, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Karena memang Allah juga berdiam di tengah-tengah kehidupan umat pilihannya. Ya, umat pilihannya yang terus berseru kepada Tuhan. Meskipun dalam pembuangan di Babel, tapi mereka tetap berseru kepada Tuhan, memohon pemulihan dari Tuhan agar mereka boleh kembali ke kampung halamannya. Ya, dan seruan yang disampaikan Zakaria ini, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Hal ini mendorong umat Israel juga agar tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri bukan berarti tidak ada yang dilakukan, tetapi berdiam diri di hadapan Tuhan
menyerahkan segala hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Jadi berdiam diri bukan tanpa ada yang kita lakukan. Berdiam diri tetapi tetap aktif, berseru kepada Tuhan dan menyerahkan totalitas hidup kita ini dalam tuntunan Tuhan, karena Tuhanlah yang berotoritas dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan memberikan kita ketenangan hati. Ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, sama seperti umat Israel dalam pembuangan Babel, berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, menenangkan hati di hadapan Tuhan, memberikan kita kekuatan karena kita percaya Tuhan yang bekerja, menguatkan, meneguhkan kita menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena itu mari miliki setiap hari waktu bersama dengan Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan melalui doa kita, pujian kepada Tuhan, perenungan firman Tuhan. Karena dengan demikian kita semakin belajar firman Tuhan, kita semakin belajar kehendak Tuhan, dan semakin menyerahkan hidup kita dalam tuntunan Tuhan, agar apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam hidup kita setiap hari, tetap Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Karena itu saudaraku, ketenangan hati, berdiam diri di hadapan Tuhan, mari setiap hari itu kita lakukan melalui doa, pujian, saat teduh kita, renungan harian kita setiap hari. Dengan demikian kita menyerahkan bahwa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan menghadapi berbagai situasi keadaan yang kita hadapi. Mari bersama kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan. Karena Engkaulah yang berotoritas dalam hidup kami. Karena itu ajari kami setiap hari berdiam diri di hadapan Tuhan melalui persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Agar kami menyerahkan setiap perjalanan hidup kami, setiap pekerjaan yang kami lakukan, setiap rencana-rencana kehidupan yang kami miliki ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Tuhan, tuntunlah kami untuk setiap apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik dalam pekerjaan yang kami kerjakan, di tengah keluarga kami, dalam setiap rencana-rencana hidup kami. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa memakai hidup kami ini agar menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang baik, berikan setiap hari kerinduan bagi kami untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan semua saudara-saudari kami dimanapun berada, agar tetap meletakkan hidupnya di dalam
kuasa Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Kristus sebagai jalan keselamatan dalam hidup kami setiap hari. Bapa yang di surga, kami mendoakan saudara-saudari kami yang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Kami terus mendoakan semuanya agar kiranya Tuhan yang pulihkan. Di tengah-tengah juga kami memasuki minggu-minggu Advent. Kami akan memasuki juga acara Natal di tengah-tengah gereja-gereja Tuhan. Mohon kiranya semuanya boleh berjalan dengan damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dalam pelayanannya boleh bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu. Masa depan anak kami juga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami sebagai orang tua boleh mendampingi mereka, mendidik mereka agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Masa depan yang baik boleh mereka raih, cita-cita kehidupan mereka boleh mereka raih di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi, sehat, damai sejahtera dalam pimpinan-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap mengandalkan Tuhan. Milikilah setiap hari waktu berdiam diri di hadapan Tuhan, bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan tetap kita percaya bahwa Tuhan menolong kita dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya. Dan ketika kita beraktivitas hari ini harus keluar rumah, jangan lupa ya, tetap patuh protokol kesehatan, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya.